Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya Linda. Saya salah satu penyuluh dari KPP Pertama Jakarta Tanah Abang 1. Kali ini kita akan berada di dalam acara Pintas bersama KPP Tanah Abang 1 yang akan membahas tentang tarif TER. Tarif TER ini pajak baru, apakah real atau fake? Apakah ini benar atau salah? Nah, kawan pajak, saya doakan semoga saat ini kawan pajak dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Saat ini dalam acara Pintas, saya bersama dua orang penyuluh KPP Tanah Abang 1 dengan Kak Novia, Halo. juga dengan Kak Asi. Hai. Baik kawan pajak, di awal tahun 2024, kawan pajak mungkin ada mendengar katanya ada tarif pajak baru untuk karyawan. Nah, apakah berita itu benar ataukah itu tidak? Kita akan membahas sama-sama dalam acara Pintas kali ini. Langsung saja nih kita ke Kak Asih. Kak Asih, eh, tolong deh dijelaskan tarif TER ini yang katanya bikin rame, katanya sebagai tarif pajak baru itu apa sebetulnya? Hewan apa? Salah. Makhluk apa? Makhluk apa ini Kak Asih? Oke, baik Kakak Linda. Jadi kawan pajak, tarif PPh pasal 21 TER itu atau populer dengan sebutan tarif TER ini tuh sempat ramai diperbincangkan dan dianggap sebagai tambahan pajak saat awal terbit aturannya. Baik. TER sendiri adalah singkatan dari tarif efektif rata-rata. Nah, maksudnya apa itu? Apa tuh Kak Apa Asih? tuh? Nah, sederhananya nih ya, sederhananya itu TER adalah tarif yang menunjukkan beban pajak aktual yang ditanggung wajib pajak. Tarif ini dikenakan atas seluruh penghasilan karyawan untuk masa pajak Januari sampai dengan November. Oke. Dari tarif TER ini ada tarif Oke. simplifikasi atau tarif PPh pasal 21. Dan tarif ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Ya. tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang berlaku mulai 1 Januari tahun 2024. Oke. Itu dasar hukumnya. Dan aturan teknisnya itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Seperti itu Kakak Linda. Baik, terima kasih Kak Asih atas pencerahannya. Ternyata TER itu adalah tarif efektif rata-rata. Gitu ya Kak Asih Betul ya. Kakak Linda. Saya sekarang ke Kak Novia nih. Kak Novia, tadi Kak Asih sudah menyebutkan tentang simplifikasi. Nah, tarif yang tadinya simplifikasi itu kalau saya nggak salah dengar sebetulnya tarifnya jadi banyak Kak Novia. Kalau kata di berita-berita itu jadi lebih susah harusnya ngitungnya. Kenapa disebut simplifikasi? Gimana itu? Baik Kakak Linda, Kakak Asi dan kawan pajak semua. Disebut simplifikasi karena cara menghitung PPh 21 ini cuma dengan mengalihkan DPP atau dasar pengenaan pajak dengan tarif TER tersebut. Itu yang menjadikan mudah ya. Sederhana. Ya, mudah dan sederhana. Jadi sebelum PP 5 ini terbit, sepertinya perhitungan PPh 21 ini menjadi paling rumit dari PPh jenis yang lain, PPh 22, 23, dan 4 ayat 2. Cara menghitungnya PPh tersebut hanya DPP kali tarif. Sedangkan simplifikasinya DPP kali tarif tadi ya? Untuk yang 22. Oh, 22. 23, 4 ayat 2. Sedangkan untuk yang 21 sebelum PP 58 nih Kak, tidak semudah itu. Ferguso, salah. Saya Linda. Maaf Kak Linda, maaf Kak Asli ya. Jadi baik untuk perhitungannya ya. Di sini kita harus hitung dulu penghasilan bruto dari pegawai, disetahunkan terlebih dahulu, kemudian menghitung penghasilan netonya dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya.
itu akan menghasilkan penghasilan neto. Nah, setelah penghasilan neto itu harus dikurangi lagi dengan PTKP untuk menghasilkan penghasilan kena pajak, Kak Linda. Nah, dari penghasilan kena pajak itu dikalikan lagi dengan tarif progresif sesuai dengan pasal 17. Di sini ada beberapa lapis ya Kak ya, nanti tergantung dengan penghasilannya ada 5%, 15% dan masih ada lapis berikutnya. Untuk kawan pajak yang menjadi bendahara di sini ya, barangkali ada yang menjadi bendahara atau bagian keuangan di tempat bekerjanya, ini mungkin sudah terbiasa nih dengan perhitungan seperti ini PPh 21 karena memang tugasnya menghitung besaran pajak yang harus dibayar pegawai atau karyawan yang kerja di situ. Nah, setelah berlakunya PP 58 yang tadi disampaikan oleh Ibu Asih, per 1 Januari ya berlakunya, per 1 Januari 2024 cara perhitungan cukup dengan mengalihkan penghasilan bruto yang DPP tadi, daftar pengenaan pajak dengan tarif yang sudah ditentukan berdasarkan kategorinya. Misalnya saja nih, ada karyawan atau pegawai yang gajinya sebulan itu 6.500.000. Nah, setelah dilihat kategorinya, dia dikenakan tarif efektif 1% nih. Jadi dari penghasilan tadi 6.500.000 dikalikan 1%. Jadi 65.000 ya, betul ya? Nah, perhitungannya semudah itu kawan pajak. Semudah itu ya. Jadi simple itu. Jadi simplifikasinya itu adalah dari cara menghitungnya berarti Kak Novia ya. Iya, betul. Kalau di pajak yang lain potput pemotongan pemungutan misalnya 23 tarifnya satu macam 2,5% kali DPP. Kalau PPh 21 tadi kata Kak Novia ada lapisannya ya. Agak sulit ya cara menghitungnya ya. Sebelum PP 58 Sebelum 58. Nah, PP 58 ini yang mengubah rejim, mengubah cara penghitungan menjadi lebih sederhana untuk bulan Januari sampai November saja nih, bukan untuk yang terakhir nanti Desember akan ada perhitungan lagi. Berarti simplifikasinya itu ya kawan pajak, simplifikasinya itu adalah cara menghitung PPh yang akan dipotong atau dipungut dari gaji kawan pajak. Jadi cuma dikali, jadi dari penghasilan bruto langsung dikalikan dengan tarif itu aja. Baik. Saya ke Kak Asih nih, Kak Asih lagi. Kak Linda. Baik, ternyata mudah. Jadi penghitungannya jadi lebih mudah. Jadi filosofinya adalah menyederhanakan proses penghitungan PPh 21. Dipotong atau dipungut. Nah, lanjut tadi Kak Novia tadi ada menyinggung tentang kategori. Jadi katanya Kak Novia DPP dikali tarifnya sesuai kategorinya. Nah, itu kategorinya yang bagaimana Kak Asih? Baik Kakak Linda, Kakak Novia dan kawan pajak sekalian. Jadi tarif itu terbagi dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Untuk tarif efektif bulanan itu adalah tarif yang dikenakan pada penghasilan bulanan pegawai. Ini berlaku untuk pegawai tetap ataupun tidak tetap. Sedangkan tarif efektif harian adalah tarif yang dikenakan pada penghasilan harian. Biasanya ini berlaku untuk penerima penghasilan secara harian, contohnya yaitu buruh harian lepas. Kemudian tarif efektif harian ini terdiri dari dua tarif, yaitu tarif 0% untuk penghasilan hingga Rp450.000 per hari. Dan tarif 0,5% untuk penghasilan di atas Rp450.000 sampai dengan Rp2.500.000 per harinya. Itu dikenakannya 0,5%. Jika melebihi dari Rp2.500.000, maka dikenakan tarif pasal 17, begitu Kak Linda, yaitu tarif pajak progresif. Ya. Nah, itu untuk tarif efektif hariannya ya. Sedangkan untuk tarif efektif bulanan itu terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama tarif efektif rata-rata A atau TER-A, yaitu yang mempunyai PTKP, untuk PTKP, TK0, TK1, dan K0. Yang kedua adalah TER-B, yaitu untuk PTKP, TK2, K1, TK3, dan K2. Yang ketiga adalah TER-C, yaitu yang mempunyai PTKP K3. Nah,
tiap kategori ini ada tarifnya masing-masing, Kak Linda. Oke. Itu dibedakan berdasarkan rank penghasilan bruto mulai dari 0% sampai dengan 34%. Berarti tarifnya 0 sampai 34% ya, Iya, Kak, ya? tergantung rank penghasilan brutonya. Nah, dan untuk tabelnya ini ya, bisa dilihat di PP 58 yang kurang lebih itu sekitar ada 138 tarif segitu, Kak Linda. Baik. Banyak ya Kak Asi ya, Iya. tarifnya 138 kawan pajak. Kalau dihafalkan agak sulit ya Kak Asi ya. Nah, sulit. Walaupun misalnya kalau di orang Islam ada tuh hafalannya 30 juz, itu banyak. Nah, tapi kalau tarif 138 agak sulit nih. Iya. Nah, nggak ada cantelannya soalnya Nggak ada Kak Asi. cantelannya. Oke. Nah, tapi jadi kawan pajak harus gimana nih Kak Asi? Kak Novia nih langsung tadi udah Kak Asi. Kak Novia lagi nih Kak Novia. Aku lagi juga nggak apa-apa, Kak Linda. Bagi-bagi Kak. Oh iya, baik. Baik. Nah, ini Kak Novia tadi kan tarif ternya itu Januari sampai November nih. Nah, kalau untuk masa Desember itu cara menghitungnya bagaimana? Tidak pakai ter juga atau bagaimana nih Kak Novia? Betul, Kak Linda dan Kak Asti serta kawan pajak semua, tarif ter ini berlaku untuk menghitung pajak dari bulan Januari sampai November saja. Iya. Jadi untuk bulan Desember, khusus Desember akhir tahun pajak ini, itu perhitungannya menggunakan tarif pajak progresif sesuai pasal 17. Oke. Dan untuk mengingatkan kembali nih kepada kawan pajak semua, bahwa tarif PPh sesuai pasal 17 Undang-Undang PPh ada 5 lapis ya. Lapisan pertama, untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah, itu dikenakan tarif 5%. Iya. Untuk lapis berikutnya, untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, itu dikenakan tarif 15%. Untuk tarif berikutnya, di lapisan ketiga ya, untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah, itu dikenakan tarif 25%. Oke. Lapisan berikutnya, untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, itu dikenakan tarif 30%. Kemudian lapis terakhir nih, di atas untuk penghasilan di atas 5 miliar rupiah. Banyak banget ya. Itu tarif pajaknya adalah 35%. Kemudian di sini nih untuk cara perhitungannya, untuk cara perhitungan pajak yang harus dibayar di bulan Desember ya. Tadi. Apa tarifnya baru? Tarifnya pakai pasal 17 Kak. Sama berarti nggak berubah. Nggak berubah. Jadi perhitungannya kayak kembali ke awal tapi hanya di Desember aja. Gitu. Untuk perhitungannya sama ya, kayak tadi kita menghitung penghasilan neto terlebih dahulu dengan cara penghasilan bruto dikurangi biaya. Kemudian hasilnya adalah penghasilan neto. Nanti dari penghasilan neto itu dikurangi dengan PTKP, akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak itu baru dikalikan tarif yang progresif itu tadi ya. Sesuai dengan lapisannya tadi ya. Sesuai dengan pasal 17. Oke. Kemudian nih Kak, hasilnya itu merupakan pajak 1 tahun nih, dari Januari sampai Desember. Nah, untuk mengetahui berapa realnya untuk yang dibayar di Desember saja nih Kak. Jadi dari nilai tersebut dikurangi dengan pajak yang sudah dibayarkan di bulan Januari sampai November. Oke. Selisihnya tersebut merupakan pajak di bulan Desember. Oke. Berarti begitu ya kawan pajak ya, di masa pajak terakhir Desember. Perhitungannya tetap tarif pasal 17. Nah, tarif ter ini hanya diterapkan di Januari sampai November. Lah, jadi tarif ter ini menambah pajak atau enggak, Kak? Gimana? Sebenarnya tidak, Kakak Linda, Kakak Asi dan kawan pajak semua. Ter ini tidak menambah beban pajak baru. Bukan, berarti bukan. Potongannya sebenarnya tiap bulan itu mungkin akan berbeda. Namun setelah diakumulasikan setahun, besaran pajaknya akan tetap sama.
sebagaimana dengan tarif pasal 17 yang sudah kita terapkan selama ini. Oke. Tuh. Jadi berbeda-beda di tiap bulannya, tapi hasil akhirnya kalau sudah di 1 tahun kan itu akan sama. Ujungnya. Ujungnya. Yang berbeda di sini hanyalah cara menghitung pajak per bulannya selain bulan Desember. Oke. Jadi untuk isu terkait membuat tambahan pajak adalah hoax. Oke. Hoax ya. Fix ini berarti. Fake ya. Oke, fake. Fake hoax ya. Iya, jadi tidak ada penambahan pajak, hanya saja mungkin ada perbedaan pada bulan pendistribusian pajak yang dipotong atau dipungut. Oke. Berarti kawan pajak sudah terjawab ya, ternyata ini yang belakang kita pertanyaannya real atau fake, ternyata itu fake. Jadi tidak ada tambahan tarif pajak baru dari tarif efektif rata-rata ini, hanya ada perbedaan pendistribusian PPh yang terutang di tiap bulannya, gitu ya Kak Novia ya. Baik Kak Asi, kalau tadi misalnya sudah terjawab nih pertanyaan kita, nah kita boleh dong kawan pajak mungkin pengen tahu DJP sudah nyiapin apa nih? Kalau tadi kan katanya tarifnya jadi banyak. Ya. Berarti kawan pajak mungkin bingung nih. Ini banyak sekali iya, gitu ya. Nah, masuk kalau penghasilan segini masuknya tarif mana gitu. Nah, itu tadi ternya kan dibagi berdasarkan PTKP. Nah, terus harus lihat tabel, nanti dipasin. Nanti kan ada yang kolom, ada baris. Nah, ngepasin kolom barisnya itu harus buka di PP 58. Nah, DJP ada nggak caranya biar pusing nih milih yang mana tarifnya? Nah, itu gimana Kak Asi? Iya, tenang saja Kak Linda dan kawan pajak, jangan takut, jangan khawatir. DJP sudah memiliki aplikasi untuk menghitung otomatis pajak ternya. Nah, aplikasi tersebut adalah kalkulator pajak yang bisa diakses di kalkulator.pajak.go.id. Nah, ingat ya, di kalkulator.pajak.go.id. Berarti ada aplikasi kalkulator pajak tersendiri ya, iya. Kak Asi ya. Nah, di sana kawan pajak itu cukup memasukkan penghasilan brutonya sebulan dan status PTKP-nya. Nanti akan langsung muncul tuh berapa PPh-nya dalam sebulan. Baik. Itu, berarti kawan pajak cukup buka internet, terus ketik kalkulator.pajak.go.id gitu ya, Kak Asi ya. Betul. Nanti akan langsung tadi ngetik apa? PPh, ngetik penghasilan. Penghasilan bruto sebulan dan status PTKP-nya. Oke, tinggal milih ngetik ke penghasilan bruto, terus pilih PTKP-nya. Nanti akan langsung muncul berapa PPh-nya dalam sebulan. Oke, baik, memudahkan sekali ternyata ya. Nah, tapi kalau misalnya itu kan kalau saya mau ngecek ini benar nggak sih saya dipotongnya segini. Kalau misalnya kawan pajak yang mungkin bendahara atau ada juga yang perusahaan, nah itu kalau ngetik satu-satu lama Kak Asi. Iya. Nah itu kalau untuk yang pegawainya banyak, ada solusi nggak Kak Asi untuk penghitungan PPh TER ini? Oh itu ada banget ya Kak Linda ya kawan pajak. Jadi kita juga punya aplikasi Excel yang dapat menghitung seluruh PPh pegawai sebagai kertas kerja penghitungan PPh pasal 21. Jadi cukup diinputkan saja seluruh data pegawai. Nanti kawan pajak tinggal input penghasilan pegawainya tiap bulan berjalan, maka PPh-nya itu akan terhitung otomatis. Oh gitu. Nah, pakai Excel. Pakai Excel. Nah, itu ada Excel kertas kerjanya. Kalau misalnya pas mau input langsung itu kan kertas kerjanya. Kalau yang untuk di aplikasinya apa harus ketik satu-satu atau ada Excelnya juga? Ada Excelnya juga. Iya, Excelnya bisa diimpor impor terlebih dahulu, diisi, setelah itu diekspor. Oh gitu. Itu dari DJP langsung? Dari DJP langsung, dari aplikasi eBupot PPh pasal 21-nya. Oh, berarti ada aplikasi eBupot PPh 21 ya Kak Asi? Iya. Baik. Nah, dalam aplikasi ini juga ada formulir
bukti potong A1 atau A2-nya ya Kak Linda ya. Oke. Baik Kak Asi, terima kasih. Ternyata sudah disiapkan kawan pajak. Kawan pajak ada aplikasi Excel yang bisa kawan pajak download dari tadi aplikasinya Ibupot 21. PPH pasal 21. Nah, udah di-spill sama Kak Asi nih. Iya. Nah, Kak Novia. Detil lagi. Kita Baik, Kak Novia nanti sudah dicepuin. Udah dikasih tahu sama Kak Asi, ternyata lapornya pakai Ibupot ya Kak Novia. Nah, itu Ibupotnya apa ada perbedaan atau bagaimana dengan pelaporan SPT 21-nya ini Kak Novia? Untuk perbedaan dari PPh 21 sebelumnya, sebelum PP 58 sama yang sesudah ya. Iya. Kalau yang sebelum 58 itu kan kawan pajak dulu pakai aplikasi SPT ya. Kemudian pelaporannya harus membentuk CSV terlebih dahulu. File CSV itu dibentuk dengan aplikasi SPT PPh pasal 21. Setelah CSV terbentuk itu di-upload di e-filing di akun DJP online ya. Jadi medianya bukan Ibupot tapi e-filing ya. Iya. Nah, setelah PP 58 ini berlaku, kawan pajak pelaporannya sudah di spill nih sama Kak Asi tadi menggunakan menu Ibupot 21 pada laman DJP online. Begitu. Kemudian untuk Ibupot 21-nya berarti ada di laman DJP online. Berarti kawan pajak login DJP online, kemudian lapor, kemudian ada pra pelaporan. Nanti di situ ada Ibupot 21, Ibupot 23 sama Ibupot unifikasi. Oke, berarti kawan pajak pilihnya Ibupot PPh 21. Untuk pelaporan PPh 21. Ada bedanya dong dengan yang Ibupot yang lain? Baik, untuk perbedaannya nih, perbedaan dari Ibupot 23 sama unifikasi, untuk 21 ini ada menu untuk perekam, khusus untuk perekam ya, karena di sini gaji pegawai adalah sifatnya rahasia ya Kak ya. Jadi di sini DJP menyiapkan tambahan user perekam pada Ibupot 21. Perekam apa tuh? Perekam untuk merekam bukti potong PPh 21 karyawan atau pegawai. Khusus merekam bukti potong. Betul. Jadi untuk merekam jumlah penghasilan dan pajak yang dipotong. yang rahasia tadi ya. Betul, yang rahasia tadi, karena biasanya yang pegang itu HRD ya. Jadi tim keuangan yang lain kan kalau misalnya tahu semua nanti tahu dong gaji temennya. Ketahuan ya. Iya, jadi ini dikhususkan untuk user perekam saja. Jadi selain user perekam tidak dapat melihat untuk detail bukti potongnya. Gitu. Itu perbedaannya dari Ibupot 21 dengan Ibupot 23 dan unifikasi. Berarti itu ya kawan pajak, ternyata di Ibupot PPh 21 ada tambahan, itu ada namanya akun perekam Bupot khusus untuk merekam bukti potong, karena di dalamnya ada menyebut penghasilan. Nah, karena penghasilan sifatnya rahasia, jadi dibuatkan akun perekam begitu. Kak Novia terima kasih nih, Kak Asi juga. Baik kawan pajak, tadi sudah kita dapatkan konklusi, kesimpulan dari pertanyaan kita di belakang. TER itu menambah pajak karyawan real or fake? Ternyata fake. Nah, baik. Baik kawan pajak. Fake. Terima kasih buat Kak Asi, terima kasih Kak Novia yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sama-sama di sini menambah wawasan kawan pajak tentang perpajakan terbaru. Kawan pajak apabila masih ada kendala, masih ada kesulitan, boleh hubungi Kering Pajak 1.500-200 atau kawan pajak boleh DM ke medsos KPP tempat kawan pajak terdaftar. Terima kasih kembali kawan pajak sudah mau meluangkan waktunya untuk ikut di sini dalam acara Pintas yang kawan pajak bisa ikuti di kanal YouTube KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Acara Pintas berikutnya dapat kawan pajak ikuti, untuk episode berikutnya bisa diikuti di KPP di kanal YouTube kami. Tambah ilmu dengan pajak, dengan Pintas, pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.